Sahabat Suara Tepian, kali ini kami senang karena kami memulai satu podcast di ruangan kecil untuk Suara Tepian. Selama ini kami memang belum punya ruangan khusus untuk berpodcast, dan kami tahu diri bahwa memang tidak mudah seperti yang kami harapkan. Kami harus merangkak dari hal-hal yang sederhana. Kami akan rindu ke depan podcast ini akan makin berkualitas, peralatannya bagus, dan konten-konten yang dihadirkan juga akan dibutuhkan, terutama oleh kalangan komunitas Batak. Kali ini kami akan memperbincangkan satu tema tentang kebudayaan Batak. Bicara kebudayaan, orang Batak salah satu suku yang paling militan dalam budayanya. Kami tahu bahwa bukan hanya orang Batak yang sangat militan dengan budayanya, tetapi dari eksistensi orang Batak, terutama di perantauan, mereka bisa beradaptasi dan terus membawa budayanya. Tapi memang budaya itu selalu ada plus minusnya yang harus dikritisi. Saya kira ada pendapat juga mungkin beragam. Ada yang berpendapat budaya itu sama dengan agama, itu satu hal. Hal lain, pendapat orang bahwa agama itu lebih tinggi dari budaya. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa budaya itu tidak sama atau berbeda dengan agama. Bagi kami, semua produk budaya itu adalah produk manusia yang harus dihormati, yang harus digali. Kita mendapat budaya atau hasil budaya dulu adalah warisan atau legasi nenek moyang kita yang harus kita pelajari. Barangkali budaya nenek moyang yang lama juga diaktualisasi mereka di masanya, barangkali perlu juga diaktualisasi juga. Budaya itu bukan stop untuk berkembang, tapi ada dinamisasi untuk berkembang. Saya kira itulah kerinduan kami sejak Suara Tepian masuk di jalur budaya ini, karena memang basis kami dulu, kami lama kecimpung di jurnalis budaya Batak di Tepian, dan memang ketika media ini tutup, kami minta dan kami teruskan online-nya. Batak membanggakan hari ini karena di masa-masa ini ada satu hajatan besar khususnya budaya Batak. Ada Kongres Kebudayaan Batak pertama nanti akan digelar, puncaknya di Toba, tepatnya Kabupaten Toba di Kota Balige. Tapi sebelum puncak dari Kongres Kebudayaan Batak itu sudah ada beberapa acara Kongres Pesta Budaya itu sudah digelar di Tarudung, sudah akan digelar nanti di tanggal 26 sampai 27 September 2022 ini di Gedung Pariwisata, tepatnya di Jalan Merdeka Barat. Saya kira ini sesuatu kebanggaan yang harus diapresiasi. Belum pernah ada Kongres Kebudayaan Batak. Kita berharap dengan adanya kongres ini banyak konten-konten budaya terangkat kembali, dan kita mengaktualisasi lagi apa konten-konten budaya yang perlu dikembangkan, dipermanis. Apalagi saat ini Danau Toba menjadi satu tujuan wisata nasional. Maka orang Batak di kawasan Danau Toba harus mengapresiasi, menangkap momen ini agar konten-konten budaya kita
bisa mempertontonkan itu bukan untuk dalam rangka hanya bisnis, tetapi mempertunjukkan bahwa eksistensi Batak di jagat nasional, kita akan bisa menunjukkan bahwa kita ramah pada pariwisata, tetapi kita punya etika, kita punya budaya yang bisa juga menjadi inspirasi bagi orang lain yang melihat kebudayaan tata adat yang sudah terlaksana berabad-abad di Tanah Batak. Sebagai jurnalis yang saya tidak bilang saya paham sekali budaya, tapi paling tidak puluhan tahun berjejak di media-media Batak dan mempelajari budaya Batak itu, maaf saja karena kita selalu merasa bahwa yang memahami budaya itu adalah orang-orang yang ada di pesta. Kita lupa bahwa orang-orang yang juga aktivis budaya, termasuk orang-orang yang melestarikan kawasan Danau Toba, itu adalah seorang budayawan yang rindu bahwa karakter Batak yang mereka pelajari, karakter nenek moyang Batak yang mereka hidupi lewat filosofi-filosofi Batak itu baik untuk dijalankan. Saya pribadi setelah menulis buku ungkapan filosofi Batak, saya kira banyak hal yang bisa dinarasikan ulang ungkapan-ungkapan filosofi Batak. Kalau itu kita teruskan, kalau itu kita perdengungkan kembali, barangkali budaya Batak itu akan makin terlihat manis. Saya rindu dengan diadakan Kongres Kebudayaan Batak, ada lahir banyak tokoh-tokoh, terutama budayawan-budayawan Batak yang baru, yang terus mendengungkan kebudayaan Batak, bagaimana budaya Batak itu lestari, tidak monoton, tetapi beradaptasi, adaptif terhadap era yang terus maju, tapi kita tidak meninggalkan budaya kita. Saya kira itu satu kerinduan dari kami Suara Tapian Channel untuk juga berkontribusi mendengungkan atau menyuarakan agar Kongres Kebudayaan Batak Toba pertama ini juga akan membawa dampak bagi etnis Batak lain. Saya kira ini menjadi pemicu positif. Barangkali di tahun-tahun yang akan datang akan lebih masif lagi membicarakan budaya Batak. Kita rindu nanti orang-orang dari seluruh penjuru melihat budaya Batak itu bagaimana ditata, bagaimana dilaksanakan, bagaimana hari-hari orang Batak menjalani kehidupannya dengan budaya.